Selamat malam, Ibu Bapak, Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus. Kita kembali diperjumpakan dalam persekutuan Syafaat Malam. Cerita yang akan saya bagikan sebagai bahan refleksi kita malam ini, saya temui dalam sebuah e-book berjudul Inspirasi Tanpa Menggurui. Suatu hari, seorang pria berumur sekitar 90 tahun memulai hidupnya di sebuah panti jompo atau sekarang disebut panti Ureda. Istrinya yang berusia 80 tahun belum lama meninggal dan mereka tidak pernah memiliki anak sehingga tidak ada yang merawat pria ini. Dan dia memutuskan untuk masuk ke panti Ureda. Pria ini memiliki selera tinggi, selalu percaya diri, bangga akan dirinya sendiri, selalu berpakaian rapi, dengan rambutnya yang putih, yang selalu tertata rapi, meskipun ia buta. Setelah menunggu dengan sabar selama beberapa waktu di lobi, dia tersenyum manis saat seorang petugas memberitahukan bahwa kamarnya telah siap. Saat berjalan menuju kamar, petugas itu menggambarkan keadaan kamar yang akan ditempati pria ini, bahwa kamarnya itu kecil. "Saya menyukainya," kata pria itu dengan antusias, seperti seorang anak kecil yang baru saja mendapatkan hadiah seekor anak anjing dari orang tuanya. "Pak, Anda belum melihat kamarnya, jadi jangan buru-buru mengatakan Anda menyukainya," kata si petugas. Hal itu tidak ada hubungannya," jawab orang tua itu. "Kebahagiaan adalah sesuatu yang kita putuskan dari awal. Apakah aku akan menyukai kamarku atau tidak tergantung dari bagaimana besarnya kamar itu, bagaimana perabot yang diatur, tetapi dari bagaimana aku mengatur pikiranku sendiri. Aku sudah memutuskan untuk menyukai kamarku. Keputusan seperti itu jugalah yang kubuat setiap pagi saat aku bangun dari tidurku, untuk menyukai apapun yang Tuhan berikan padaku pada hari ini. Aku mempunyai sebuah pilihan. Aku bisa saja menghabiskan waktuku di tempat tidur hanya untuk menyesali kesulitan-kesulitan yang terjadi padaku karena ada organ tubuhku yang tidak lagi berfungsi sempurna. Atau aku bisa turun dari tempat tidur dan berterima kasih atas bagian-bagian tubuhku yang masih bisa berfungsi. Anak muda, setiap hari adalah hadiah, adalah anugerah. Meski aku tidak bisa melihat, tetapi aku masih bisa memusatkan perhatianku pada hal yang baru, pada semua kenangan indah dan membahagiakan yang pernah kualami dan kusimpan baik-baik. Usia lanjut seperti yang aku alami adalah seumpama simpanan di bank, dan aku akan menikmati apa yang telah aku simpan selama ini. Jadi nasihatku untukmu adalah untuk menyimpan sebanyak-banyaknya kebahagiaan di bank kenangan kita. Dan berterima kasihlah pada orang-orang yang telah mengisi bank kenanganmu. Ingatlah 5 aturan sederhana untuk menjadi bahagia.
Pertama, bebaskan hatimu dari rasa benci dan iri. Kedua, bebaskan pikiranmu dari segala kekhawatiran. Yang ketiga, hiduplah dengan sederhana. Yang keempat, berilah lebih banyak. Yang kelima, jangan terlalu banyak berharap. Ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam surat Efesus pasal 4 ayat 23 dan 24 dicatat apa yang seharusnya terjadi ketika orang sungguh-sungguh memilih untuk hidup selaku pengikut Kristus, orang Kristen, sebagai anak-anak Tuhan. Diperkatakan begini, supaya kamu dibarui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Menjadi manusia baru adalah proses, bahkan proses yang tidak pernah boleh berhenti, di mana hati, roh, dan pikiran kita terus-menerus dibarui. Salah satu makna istilah roh, pneuma, adalah cara kita mempersepsikan sesuatu yang menghasilkan perilaku tertentu. Kalau persepsi kita tentang sesuatu itu negatif, maka dengan sendirinya perilaku kita juga akan negatif. Sementara istilah pikiran, nous, menunjuk pada pusat pertimbangan baik intelektual maupun emosional. Nah, kalau roh dan pikiran kita terpusat pada kepuasan duniawi dan jasmani, maka ada banyak hal yang bisa merusak kebahagiaan kita. Kita bisa iri pada pencapaian orang lain dan berbuahkan kebencian. Kita bisa dikuasai oleh kekhawatiran karena selalu merasa tidak cukup. Kita sulit untuk hidup sederhana karena terikat oleh ukuran-ukuran keberhasilan versi dunia. Kita susah berbagi karena egoisme menguasai roh dan pikiran kita. Kita mudah kecewa ketika banyak hal terjadi tidak sesuai dengan harapan kita, termasuk dalam relasi dengan orang-orang lain. Namun, jika roh dan pikiran kita berpusat pada kasih, rahmat, dan anugerah Allah, maka kita akan terbebas dari berbagai hal negatif tersebut. Kita akan dimampukan untuk menikmati dan merawat kebahagiaan yang Allah telah sediakan dengan penuh syukur. Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, ampunilah kami sekiranya kami pernah atau bahkan seringkali gagal menikmati dan merawat kebahagiaan yang sebenarnya telah Allah sediakan. Tuhan, ampunilah kami. Berilah kami ya Bapa hikmat, kekuatan, kemauan untuk makin mampu menjalani proses pembaruan roh dan pikiran, sehingga kami juga mampu menikmati dan merawat kebahagiaan yang Allah telah sediakan dengan penuh syukur. Tuhan, tolonglah kami. Dengan kerinduan seperti itu, kami juga kembali berdoa bagi anak-anak-Mu, bagi saudara-saudara kami, seisi keluarga masing-masing dengan rupa-rupa pergumulan yang dihadapi.
Mungkin ada para lansia yang kesepian. Mungkin ada orang-orang yang masih bergumul dengan sakit penyakit, entah yang dialami sendiri atau yang diderita oleh anggota keluarga. Barangkali ada mereka yang sedang punya beban karena masalah perekonomian, masalah sumber penghidupan, pekerjaan, usaha. Barangkali ada keluarga-keluarga yang terganggu kebahagiaannya karena ketidakharmonisan relasi antar anggota keluarga. Mungkin juga ada mereka yang sedang bingung, gamang karena berbagai ketidakpastian di masa depan, entah terkait studi, pekerjaan, perjodohan, dan sebagainya. Ya Bapa, kami datang kepadamu, kami memohon belas kasihan dan pertolongan-Mu. Kami juga kembali berdoa bagi gereja yang Tuhan hadirkan di mana-mana tempat, termasuk Jemaat GKI Gading Indah. Engkau menghadirkan gereja-Mu untuk turut serta mengerjakan misi Allah. Tuhan tolong agar gereja-gereja-Mu makin tekun, makin setia, mengemban tugas panggilan yang Tuhan percayakan itu melalui hidup persekutuan, pelayanan, dan kesaksiannya. Kami juga tetap berdoa bagi bangsa dan negara di mana Tuhan hadirkan kami sebagai bagiannya. Kiranya ya Bapa, Engkau yang memberi hikmat, kemauan, keberanian kepada para pemimpin bangsa kami untuk selalu merancangkan apa yang benar, melakukan dengan cara yang benar, sehingga mendatangkan kebaikan bagi segenap bangsa tanpa terkecuali. Dan kami juga berdoa untuk bangsa kami yang dianugerahi keragaman yang luar biasa ini. Biarlah dimampukan untuk memiliki keterbukaan, untuk dengan gembira menyambut perbedaan dan menjadikannya kekuatan untuk membangun kehidupan yang makin baik, makin damai, makin sejahtera, karena kebenaran dan keadilan ditegakkan. Kami juga terus berdoa bagi makin terwujudnya kedamaian dan perdamaian di muka bumi ini. Untuk bangsa-bangsa, negara-negara yang masih bertikai, yang masih ada dalam situasi konflik bahkan peperangan. Kiranya Tuhan, Engkau juga yang boleh menggerakkan para pemimpin bangsa-bangsa untuk mau mencari penyelesaian konflik itu secara damai. Bila tiba saatnya sebentar nanti kami beristirahat, kami serahkan lagi seluruh keberadaan kami ke dalam tangan kasih pemeliharaan-Mu, sehingga kami dijauhkan dari segala mara bahaya malapetaka. Kami boleh beristirahat dengan cukup dan besok menyambut hari baru dengan penuh syukur, dengan penuh sukacita untuk makin memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami bersyafaat hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat malam, Ibu Bapak, Saudara-saudara. Selamat istirahat. Tuhan tetap beserta kita.